Yuk Cici Monik, bisa mulai doanya. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah. Pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Amin. Makasih ya. Yuk kita mute, kita mau masuk dalam pujian dan penyembahan. Aku share screen dulu. It's you.
kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Oke, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa yang akan dipimpin oleh Dede Evelyn. Ada Evelyn di sini? Bisa di-unmute? Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk siang hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, amin. Amin, makasih ya. Shalom. Halo, aku share screen dulu ya, bentar. Ada yang udah hafalin ayat minggu lalu? Biasanya Koko Devon udah. Bisa nggak, Jo? Bentar. Pakai yang tadi aja, PPT-nya Oh, aja. udah. Oke, nah langsung present aja. Sebentar ya. Halo, Oke deh. Marveli. Halo. Oke, udah share ya, Jo? Mana ya, Jo? Oke. Nah, shalom semuanya. Apa kabarnya? Shalom Cece Kesia. Shalom. Halo, Queen Devon dan temennya. Halo. Shalom. Siapa? Namanya Meki. Halo, Megi. Halo. Nah, minggu lalu Koko Andrew udah share ya. Nah, ini minggu ini kita mau belajar di minggu terakhir mengenai bertumbuh dalam kasih. Ayo kita baca dulu ayat hafalan minggu lalu, boleh diklik. Nah, ayat hafalan minggu lalu, yuk kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma 5 ayat 5. Oke, ada yang udah hafal? Yang minggu lalu? Belum? Aku Cece. Oke, nanti di akhir itu. Kenapa Devon udah? Udah. Oke, Joel, coba back ke slide pertama. Oke, coba Koko Devon. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidaklah mengecewakan, karena kasih Allah telah diberikan kepada hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Coba kita cek dulu, benar gak nih? Yang Koko Devon. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Oke, Koko Devon dapat tambahan poin. Koko Devon udah valid. Oke, next slide. Nah, kita minggu ini mau belajar tentang bertumbuh di dalam kasih. Nah, ini ada ahli Taurat yang mendatangi Tuhan Yesus ya. Kita mau belajar dari kisah perumpamaan ini. Jadi ada ahli Taurat
Ahli Taurat itu apa sih? Ada yang tahu nggak ahli Taurat? Nggak tahu. Nah, ahli Taurat itu adalah orang-orang yang suka membaca Taurat Tuhan. Dia tuh hafal Alkitab, hafal ayat-ayatnya di mana dia benar-benar tahu, dan dia waktu itu dia mendatangi Tuhan Yesus, dia lagi mau menguji Tuhan Yesus, nih dia tanya ahli Tauratnya ini yang pakai baju biru ya sebelah kiri. Dia tanya, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, terus Tuhan Yesus bilang, ayatnya di Alkitab apa? Emang gimana sih kata Tuhan, untuk kan kamu tahu kan ayat di Alkitab apa? Nah, dia jawab nih ahli Tauratnya sesuai dengan Alkitab. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, gitu. Nah, karena ahli Taurat ini masih mau membenarkan dirinya, dia tuh tanya lagi sama Tuhan, Tuhan emang siapakah sesamaku manusia, gitu. Nah, Tuhan kasih perumpamaan, coba next slide, Joel. Tuhan kasih perumpamaan. Di sini ada yang tahu kisah orang Samaria yang murah hati. Nah, di sini ada, kita lihat ya, yang di gambar pertama di kiri atas, itu ada orang, dia lagi bapak-bapak, dia lagi mau jalan, dia lagi mau menuju ke kota Yeriko. Dia tuh dari Yerusalem. Nah, si bapak ini bawa keledai dia. Zaman dahulu ya teman-teman, kalau transportasinya bukan seperti kita, bukan mobil gitu, bukan kendaraan bermotor, sepeda motor gitu, tapi zaman dahulu itu masih memakai binatang untuk sebagai alat transportasi. Jadi si bapak ini jalan dari dia mau menuju ke kota Yeriko. Nah, waktu di jalan itu kan jalanannya terlihat ya sangat sepi. Tiba-tiba waktu dia di tengah jalan, ada sekelompok penjahat yang mencuri dan merampas semua barang-barangnya dia. Eh, itu keledai dia diambil, terus semua barang bawaan dia itu dirampas habis-habisan. Jadi dia dipukuli, barangnya diambil sama si penjahat-penjahat tersebut. Nah, penjahat tersebutnya itu ngumpet ya, nggak kelihatan gitu. Jadi karena saking sepinya jalanan di situ, yang terdengar tuh cuman si bapaknya ini aja, cuman langkah kakinya sama siulan bapaknya aja. Yang lain tuh nggak kedengeran. Tapi tiba-tiba waktu dia jalan, ada sekelompok penjahat yang mendatangi dia. Nah, teman-teman bisa lihat di foto yang ketiga, sebelah kanan atas, itu bapaknya jatuh kesakitan. Dia badannya udah luka-luka, barangnya semuanya diambil, alat kendaraannya dia juga, binatangnya diambil sama pencuri tersebut, dirampas. Nah, itu terlihat di situ ada imam tuh yang lagi naik keledai, dia lewat. Si imam ini lewat, bapaknya udah minta tolong, tolong aku gitu. Tapi si imamnya itu malah nyamperin nggak, coba kalau dilihat dari gambarnya? Dia nggak nyamperin, cuman lewatin aja bapak yang tadi udah dicuri itu, dirampas hartanya. Terus di kiri bawah itu juga ada foto lagi. Itu ada orang Lewi, dia lewat juga. Wah, si bapaknya udah di situ tuh, udah terkapar ya. Teman-teman lihat ya di situ kursornya, coba tuh. Nah, dia udah jatuh di tanah, udah nggak bisa ngapa-ngapain, dia cuma minta tolong, tapi ya ternyata sama juga dong. Si orang Lewi ini cuma lewat aja, dia tidak menolong bapak tersebut. Nah, lalu yang ketiga, teman-teman, ada seorang, namanya, dia tuh dari Samaria, jadi disebutnya orang Samaria. Nah, dia itu tiba-tiba lewat di jalanan tersebut, terus dia langsung lihat, waduh, ada orang yang lagi ini nih, badannya luka-luka, udah hartanya udah nggak ada semua. Akhirnya dia langsung cepet-cepet turun dari keledai dia langsung cepet-cepet angkat orang itu, dia obatin orang itu. Diobatin tuh ya di kanan. Nah, dibalut luka-lukanya, dikasih semua obat-obatan yang dia punya untuk menolong orang tersebut. Padahal dia adalah orang Samaria. Oke, next slide. Nah, si orang Samaria ini tidak hanya
sekedar menolong dan diangkat ke kudanya, ke keledainya itu. Tapi orang ini juga melakukan sesuatu yang lebih. Dia membawa bapak tersebut ke sebuah penginapan. Kalau zaman sekarang kita sebutnya hotel. Nah, zaman dulu tuh penginapan ya teman-teman, penginapan. Dibawa ke penginapan, bapak tersebut yang luka-luka tadi dirawat sama orang Samaria ini. Tuh. Dia dirawat, habis itu nggak cuma di situ lagi, ternyata bapak ini juga benar-benar baik ya. Nah, dia itu juga meninggalkan 2 dinar kepada penjaga penginapannya, pada pemilik penginapannya. Ini sampai sembuh gitu. Jadi teman-teman bayangin, misalnya nih kayak zaman sekarang kita lagi di jalan, lagi naik mobil, terus kita ketemu orang asing. Orang asingnya jatuh, badannya luka-luka karena habis dicopet, habis dirampas. Terus kita masukin dia ke mobil kita taruh dia di hotel atau di rumah sakit gitu ya. Habis itu kita kasih biayanya. Wah, ini adalah sesuatu yang luar biasa ya. Ini adalah sesuatu kasih yang orang Samaria tersebut miliki. Nah, terus Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tersebut kepada si ahli Taurat tersebut. Nah, di dalam Lukas 10 ayat 37b, Tuhan Yesus berkata, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Tadi kan orang ahli Taurat tersebut kan bertanya, gimana sih caranya kita memiliki hidup yang kekal. Nah, tapi Tuhan bilang, pergilah dan perbuatlah demikian. Orang tadi juga nanya, ahli Taurat, siapakah sesamaku manusia? Oke, coba next slide. Nah, kira-kira teman-teman, kalau dilihat dari 3 orang ini, coba jawab, siapakah di antara mereka yang memiliki kasih? Yang pertama ada si imam, orang yang menyelenggarakan upacara keagamaan. Orang Lewi itu adalah salah satu dari 12 suku Israel. Dan yang ketiga adalah orang Samaria, orang yang dimusuhi dan dibenci oleh orang Yahudi. Coba ada yang bisa jawab? William? Coba jawab. Siapa? Caroline. Caroline? Oke, Caroline boleh. Orang Samaria. Iya, si orang Samaria ini memiliki kasih. Nah, jadi apa yang Tuhan Yesus mau ajarkan? Orang ini tuh memiliki kasih yang dimana sebenarnya orang Yahudi itu nggak suka sama orang Samaria. Tapi orang Samaria itu menolong orang Yahudi tersebut. Dia membopong, dikasih obat, dikasih penginapan, dirawat gitu ya. Jadi itu adalah sebuah kasih di mana orang yang lain yang belum tentu ya, si imam yang tadi cuma lewat dan orang Lewi cuma lewat tapi nggak mau tolong orang tersebut. Oke, coba next slide, Joel. Nah, teman-teman, kita mau belajar di sini. Kalau kita memiliki kasih, itu kita seperti merawat tumbuhan, merawat tanaman. Kita pertama apa sih kalau mau merawat tumbuhan? Pertama kita memupuk, kita kasih pupuk, kita siramin tiap hari. Itu gambar di sebelah kiri. Gambarnya tanamannya masih kecil. Tanaman kasihnya masih kecil, nggak apa-apa kita siramin tiap hari dengan kita mendengarkan firman Tuhan, kita membaca Alkitab. Nah, lama-lama kalau disiramin dengan seperti itu, pasti tanaman kita bertumbuh, pasti kasih kita bertumbuh. Nah, ketika kasih kita sudah bertumbuh, itu maka akan menghasilkan buah. Nah, ketika kasih kita sudah menghasilkan buah, maksudnya gimana sih menghasilkan buah? Jadi kasih kita itu bisa dirasakan oleh orang lain. Kita bisa menolong orang lain walaupun kita nggak suka sama orang tersebut. Kayak tadi ya, orang Yahudi itu sebenarnya nggak suka sama orang Samaria. Tapi orang Samaria ini menolong orang tersebut. Dia punya kasih. Walaupun kalau misalnya kita di pertemanan, di sekolah, mungkin kita ada orang yang kita nggak suka. Nah, itu kita bisa belajar mengasihi orang tersebut. Walaupun teman kita menyebalkan ya kadang-kadang, atau suka gangguin kita, suka isengin kita, tapi kalau mereka berbuat salah, kita harus memaafkan dan mengasihi mereka. Nah, itu teman-teman di mana kita
menanam kasih itu sejak sekarang, sejak dini gitu, dari kalian nanti waktu kalian sudah, nggak usah tunggu kalian besar sih, kalian juga bisa mempraktekkan kasih itu kepada orang-orang terdekat di sekitar kalian. Oke, next slide. Nah, gimana sih caranya kita bertumbuh dalam kasih? Yang pertama, kita harus membaca dan melakukan firman Tuhan. Karena dengan kita membaca firman Tuhan, seperti tadi Tuhan kasih perumpamaan-perumpamaan seperti itu, kita bisa belajar apa saja yang Tuhan mau ajarkan dalam kehidupan kita. Meskipun orang tersebut kita nggak kenal, meskipun itu bukan keluarga kita, bukan teman kita nggak kenal, tapi orang Samaria tadi bisa memiliki kasih. Nah, memiliki kasih itu yang dimana adalah suatu anugerah dari Tuhan. Kita bisa mengasihi orang lain. Nah, dengan kita membaca dan melakukan firman Tuhan, kalau kita cuma baca tapi kita nggak menjadi pelaku firman Tuhan, kita nggak menyebarkan kasih tersebut. Tapi kita juga jangan menyimpan firman Tuhan itu untuk diri kita sendiri, tapi untuk lingkungan sekitar, untuk orang-orang sekitar. Nah, yang kedua, bagaimana caranya kita bertumbuh dalam kasih? Kita memangkas keegoisan dalam taman hati kita. Nah, kalau tadi kita piara tanaman, kita mempunyai tanaman, kita siramin, kita kasihin dia pupuk, biar dia bertumbuh, biar dia buahnya bisa dipetik, bisa dirasakan buahnya manis oleh orang lain. Gimana sih caranya? Itu kalau kita punya tanaman, biasa suka ada rumput-rumput kecil yang suka parasit yang suka tumbuh tuh di sebelah tanaman tersebut yang ngambil sari-sarinya. Nah, itu kita harus pangkas keegoisan dalam hati kita. Kita harus mendahulukan orang lain dibanding diri kita sendiri. Nah, seperti orang tersebut tadi, si orang Samaria tersebut mendahulukan si orang tersebut tuh orang yang benar-benar butuh pertolongan daripada dirinya sendiri. Dia jalan angkat orang tersebut di keledainya, dia satu-satu diobatin. Itu kan dia mendahulukan orang tersebut daripada dirinya sendiri. Nah, terus yang ketiga, kita harus berdoa kepada Tuhan agar Tuhan mampukan kita untuk kita bisa mengasihi orang lain. Nah, kita juga berdoa berdoa sama Tuhan, kita minta anugerah Tuhan agar kita itu bisa mengasihi orang lain di luar keluarga, di luar teman-teman kita. Orang yang kita nggak kenal pun kita bisa mengasihi, ya tadi seperti perumpamaan yang tadi Tuhan sudah tulis di dalam Alkitab. Kalau orang lain, orang Samaria aja bisa loh punya kasih kepada orang Yahudi gitu. Nah, kenapa kita nggak bisa kalau mengasihi teman-teman kita mungkin yang di luar agama kita gitu kan, di luar orang yang kita tidak kenal. Nah, itu kita bisa belajar untuk saling mengasihi dengan kita minta pertolongan Tuhan. Oke, slide terakhir. Oke, nah kita baca bersama-sama di Roma 12 ayat 9 sampai 10. Ayo mari sama-sama kita baca. Yuk, Roma 12 ayat 9 sampai 10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Oke, nah teman-teman, kita minggu ini cuma udah belajar ya bertemu dalam iman, dalam pengharapan. Nah, kita terakhir tentang bertemu dalam kasih. Kita mau semua teman-teman belajar juga tidak hanya memiliki iman, pengharapan, namun kita juga memiliki kasih untuk siapa? Untuk saudara kita juga bisa, untuk orang tua. Kalau orang tua membutuhkan bantuan, kita bantu orang tua. Kalau kita
bisa memaafkan orang lain itu juga adalah bentuk kasih. Nah, gitu teman-teman. Sekian untuk sharing minggu ini. Dari Papi Fendi atau Kakak Feby mau menambahkan? Kakak Feby boleh. Oke, terima kasih, C. Thank you, Kakak Feby. Oke, yang barusan C. Kesia share itu adalah bertumbuh dalam kasih ya. Nah, firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Itu maksudnya apa? Kita harus mengasihi musuh kita. Kalau kita punya musuh ya kita harus mengasihi musuh. Tapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak punya musuh dong. Kita harus berteman dengan semua orang. Oke? Itu aja. Terima kasih. Thank you, Kakak Feby. Nah, oke teman-teman. Hari ini udah selesai ya. Ada lagi yang mau ditambahin? Kalau nggak ada, mari kita mau tutup dalam doa. Ada yang bertugas tadi? Saya Siapa Cece. hari ini? Iya, Kodefon. Oke. Mari kita semua berdoa. Ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami Growers masih bisa beribadah dan mendengar firman Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Berkati kakak sekolah minggu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, yaitu Cece Kesia. Berkati juga Growers dalam studinya, supaya bisa meraih prestasi terbaik dan memuliakan nama-Mu. Growers bisa menjadi pelaku firman Tuhan, di mana kami berada dan diberi kekuatan dan hikmat Tuhan, supaya kami tidak jatuh dalam pencobaan dan berdosa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Growers sayang Tuhan Yesus dan kedua orang tua kami. Berkati kedua orang tua kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang hebat. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Thank you, Kak Kodefon. Sama Cece Jolin. Oke. Oke, teman-teman, mau ingetin lagi, kita di sini memiliki absensi kehadiran. Jadi nanti di Natal nanti kita akan mengadakan tukar poin. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum memiliki poin atau belum mau mengumpulkan poin bisa dengan menghafalkan ayat hafalan atau bisa mengikuti ibadah setiap minggu. Nah, teman-teman, tapi kita juga mau belajar ya. Cuman kita nggak mencari poinnya, tapi kita mencari Tuhan. Oke? Nah, sekian untuk ibadah pada minggu ini. Yuk, sama-sama kita buka kamera dulu. Dari Cece Jolin mau foto ya? Ya. Wah, Cece Tika rambutnya baru nih. Waduh. Dede Evelyn rambutnya nggak baru ya, Dek ya? Enggak. Oke, teman-teman semuanya. Yuk kita buka kamera. Udah semua? Ayo, Cece Jolin boleh foto. Boleh dihitung ya? Bisa, Jol? Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Thank you. Makasih ya. Thank you, Cici Jolin. Thank you. Dan Kak Tukul juga. Happy Sunday, Kak Tukul. Happy Sunday. Thank you. Cici Felis, thank you ya, Karolin. Thank you, Cece Felis, Kak Feby, Natasha, Karolin, semuanya. Berkati. Tuhan berkati juga. Berkati.